Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan memulai ya mempelajari sebuah topik baru bernama data science atau bisa juga kita sebut sebagai machine learning atau artificial intelligence karena beberapa disiplin ilmu tersebut ya teman-teman saling beririsan ya. Jadi kita akan menyebutnya apa biasanya itu eh, hampir sama ya, tapi walaupun sebenarnya ada perbedaan satu dan lain ya. Tapi kali ini kita nggak akan terlalu mempermasalahkan atau akan membahas ketiga perbedaan dari bidang tersebut ya. Jadi yang akan kita pelajari lebih fokus ke hal yang teknikal, yaitu menggunakan tools bernama Rapid Miner. Ya teman-teman. Jadi asumsinya dalam tutorial kali ini teman-teman sudah menginstal Rapid Miner ya. Nah, tinggal teman-teman download saja Rapid Minernya di website resminya, yaitu rapidminer.com yang seperti terlihat di eh, monitor itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung mendownload dengan cara melakukan request demo. Atau jika teman-teman males males browsing-browsing ya, saya sudah sediakan software Rapid Minernya. Teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Nah, di download saja lalu diinstal. Proses instalasinya gampang, tinggal ikuti saja petunjuk yang ada ketika kita melakukan proses instalasi. Nanti di akhir itu kita diminta untuk melakukan proses register ya. Seperti software-software pada umumnya diminta untuk register menggunakan email kita masing-masing. Jadi nggak ada masalah tentang itu. Oke, sekali lagi asumsinya teman-teman sudah menginstal Rapid Miner ya. Jadi kita akan sekarang mulai belajar pengenalan dari user interface dari IDE Rapid Miner tersebut. Saya akan langsung jalankan Rapid Miner ya teman-teman. Nah ini sedang loading Rapid Miner-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan versi 9.10. Ya. Bisa saja berbeda dengan versi-versi yang teman-teman gunakan. Tetapi sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan versi yang sama, silakan di-download di link deskripsi. Oke, ini tampilan awalnya ketika sudah terbuka gitu ya. Di situ ada semacam Windows yang mengatakan kita mau update atau tidak gitu ya. Kali ini saya akan biarkan saja dengan versi yang lama. Lalu di sini juga teman-teman bisa mendapatkan informasi atau resources yang sangat baik gitu ya. Sangat bermanfaat jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail tentang Rapid Miner tentunya. Oke, ini saya close saja. Oke, nah ini ya tampilan IDE user interface dari Rapid Miner ya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, dalam video tutorial kali ini kita akan membahas bagian-bagian utama saja dari Rapid Miner ini. Nah, untuk detailnya kita akan coba nanti belajar sambil jalan aja ya ketika kita sudah memerlukan fitur-fitur tersebut dalam sebuah contoh kasus. Tapi kali ini saya akan jelaskan secara global aja. Oke, yang pertama adalah di bagian atas ini ya teman-teman adalah sebuah top menu yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan proses membuka project atau proses atau menyimpan dan lain sebagainya seperti halnya aplikasi-aplikasi lainnya ya. Lalu di bagian bawahnya ada shortcut yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan beberapa proses yang sama dengan menu di atasnya hanya saja ditampilkan dalam bentuk icon atau shortcut. Di sini adalah hal-hal yang sering digunakan gitu ya. Berikutnya adalah ada tombol play di sini ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah selesai melakukan proses desain gitu lalu ingin menjalankan, kita bisa menekan tombol run atau play. Lalu di sampingnya ada stop jika kita ingin menghentikan proses yang terlalu panjang gitu, ingin kita hentikan, kita menggunakan tombol stop ini. Dan berikutnya ada dua buah tab yang akan sangat sering kita gunakan yaitu design dan result ya. Desain ini adalah view ya, view yang seperti misalkan saya ke result ini ya. Ketika saya balik ke desain itu berarti kita kembali ke desain canvas ini ya. Tempat dimana kita akan mendesain model kita. Dan ketika kita menjalankannya nanti hasilnya akan ditampilkan di tab result. Seperti itu. Kali ini belum ada hasilnya karena kita belum melakukan hal apapun gitu ya.
Jadi sekali lagi kita bisa sering berganti-ganti antara mode desain dan mode result ya. Oke. Nah, berikutnya adalah di sini yang layar paling besar ini adalah disebut sebagai kanvas. Sekali lagi kanvas itu seperti apa ya? Seperti layaknya kita ingin melukis gitu ya. Jadi kita akan menggambarkan objek-objek di dalam kanvas ini. Hanya saja dalam RapidMiner objeknya itu bukan kita gambarkan, tapi kita ambil dari bagian sini, operation, blok-bloknya itu ya. Nah ini, kita drag ke sini, kita drag ke sana, kayak gitu ya. Modelnya drag and drop. Dan jika kita ingin membatalkannya atau ingin menghapus, kita bisa delete, ke kanan delete gitu ya. Atau menekan tombol del pada keyboard kita. Eh, jadi ini adalah operator di bagian kiri ini ya. Bagian adalah operator bisa kita anggap juga sebagai widget atau tools-tools yang akan kita gunakan dalam merancang model kita atau melakukan desain yang akan kita letakkan di area canvas. Dan berikutnya di sebelah kanan ini adalah parameter, window parameter ya. Window parameter ini akan menampilkan atribut-atribut atau informasi berkenaan dengan um, operator yang kita pilih. Misalkan ada dua operator gitu ya. Ketika kita pilih yang satu ini, dia akan menampilkan atribut-atribut atau parameter yang berhubungan dengan operator yang terpilih. Sehingga apa yang akan ditampilkan di bagian parameter ini tentu akan berbeda-beda tergantung dari operator yang kita pilih ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan ini ketika di yang sebelah kiri ini informasinya seperti ini, ketika saya ganti yang sebelah kanan informasinya berubah gitu ya. Jadi sekali lagi bagian parameter ini adalah informasi atau atribut yang berhubungan yang bisa kita atur atributnya ya nilai-nilainya yang berhubungan dengan operator yang sedang kita pilih gitu ya. Nanti kita akan sambil jalan akan lebih detail berkenalan dengan parameter-parameter ini ya. Dan berikutnya di bagian bawah sini adalah menu help. Juga sama ya. Ada berkenaan dengan dokumentasi, berkenaan dengan operator yang kita pilih. Jika kita mengalami kesulitan ya, bagaimana cara menggunakan operator ini? Di situ kita bisa baca-baca nih di bagian menu help-nya atau dokumentasinya. Jadi ini tergantung dari sekali lagi sama dengan parameter ya, tergantung dari operator mana yang kita pilih maka informasi itu akan ditampilkan. Gitu ya. Oke, berikutnya satu lagi adalah bagian repository. Ini data ya teman-teman. Data yang kita gunakan adalah ketika kita melakukan proses um, modeling atau training dan sebagainya. Sekali lagi kita akan mengenal bagian ini lebih detail nanti sambil melakukan eksperimen gitu. Jadi kali ini kita hanya ingin belajar bagian-bagian ini sebenarnya apa sih gitu ya. Dan untuk lebih detailnya nanti sambil jalan aja dalam sebuah contoh kasus atau ketika kita melakukan proses eksperimen. Oke, setelah kita mengenal secara general bagian-bagian dari user interface IDE RapidMiner, kita sekarang mari melihat dengan agak sedikit lebih detail ya. Yang pertama ingin saya fokuskan bagian operator sini ya teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa operator adalah berisi tentang fitur-fitur yang sangat spesifik ya, berkenaan dengan functionality yang ingin kita gunakan gitu ya. Sebagai contoh, di sini teman-teman bisa lihat di bagian operator sini sudah dikategori-kategorikan ya teman-teman. Saya zoom ya. Ada data access, ada blending, ada cleansing, ada modeling, scoring, validation dan seterusnya gitu ya. Jadi RapidMiner sudah mempermudah kita dengan cara mengkategorikan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Sebagai contoh di dalam kategori data akses ini kita akan mendapatkan semua operator-operator yang berkaitan dengan akses data. Seperti ini ada bagaimana cara kita bisa bekerja dengan file berextension CSV, lalu file berextension Excel, atau data yang bersumber dari database, dan lain sebagainya. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan akses data bisa kita dengan mudah menemukannya di operatornya kita temukan di dalam kategori data akses.
ya. Lalu juga di bagian modeling. Modeling ini misalkan kita ingin melakukan proses segmentasi. Sebenarnya metode-metode apa saja sih yang ada di dalam segmentasi itu kita bisa dengan mudah mendapatkannya di tab atau kategori segmentation ini. Begitupun dengan eh, apa namanya hal-hal yang lain, misalkan dengan proses melihat korelasi korelasi dari sebuah data gitu ya dan seterusnya. Dan di situ juga kita bisa lihat kategori kategori yang lain seperti validation dan lain sebagainya. Bagaimana kita melakukan dengan bagaimana kita bisa menemukan dengan mudah hal-hal yang berkaitan dengan proses pengukuran performance dari sebuah data dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi kita bisa dengan mudah menemukan operator-operator yang kita cari dengan terlebih dahulu melihat kategori-kategorinya. Dan berikutnya, jika memang kita sudah apal gitu ya, bukan apal maksudnya kita sudah sering berinteraksi dengan operator tersebut dan kita agak cukup malas gitu untuk berselancar dengan mencari melalui mengklik bagian kategori-kategori ini, kita bisa langsung melakukan searching di sini. Misalkan kita udah langsung pengen mengakses langsung ke operatornya kita udah tahu namanya yaitu read gitu ya, read Excel. Nah, maka kita tinggal cukup mengetikkan kata kuncinya atau keywordsnya, maka akan ditampilkan semua operator yang memiliki kata kunci read gitu ya. Kalau kita ketikkan lagi dengan lebih detail, maka dia akan lebih spesifik menampilkan operatornya. Oke, itu yang bisa teman-teman lakukan dengan tab operator ini ya. Dan berikutnya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah di bagian sini ada sebuah tab menu ya, top menu, yaitu extension. Sebenarnya juga di sini bisa kita akses ya teman-teman. Nah, melalui sini kita ada sebuah pilihan bernama marketplace. Kita klik ya. Dan di sini kita bisa menemukan di bagian top download misalkan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian tentang operator-operator yang ingin teman-teman tambahkan ya. Jika memang di sini tidak atau belum tersedia, teman-teman bisa mendapatkannya di marketplace RapidMiner. Jadi RapidMiner Marketplace ini adalah sebuah tools yang sangat powerful ketika teman-teman ingin mencari operator atau fitur yang belum ditawarkan secara default di sini ya teman-teman. Bahkan di sini ada bagian-bagian yang sudah mengkategorikan top dari top download, top top rates dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman coba silakan dibuka di bagian top downloadnya. Ini membutuhkan akses internet ya, jadi teman-teman silakan jalankan dulu connection internetnya. Di situ bisa kita lihat ya ada operator-operator yang lain yang bisa kita tambahkan seperti text processing dan lain sebagainya gitu ya. Di sini ada operator untuk deep learning gitu ya. Bahkan di sini juga ada operator Python scripting. Jadi mungkin teman-teman awalnya beranggapan bahwa RapidMiner adalah IDE yang bisa digunakan dengan cara visual gitu ya, bukan menuliskan kode program. Nah, tapi dengan adanya operator atau operator tambahan ini yang bisa kita dapatkan di marketplace, teman-teman bisa menambahkan operator bernama Python scripting jika teman-teman memiliki kode program yang ingin teman-teman jalankan di model atau proses yang teman-teman sudah buat. Ketika teman-teman ingin mengembed kode Python dalam project teman-teman itu bisa ya. Jadi ini sangat powerful sekali. Oke, itu tentang marketplace. Jadi sekali lagi ada sebuah fitur marketplace yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman tidak mendapatkan tools yang teman-teman inginkan di secara default di bagian operator sini ya. Jadi bisa ada bagian pencariannya atau teman-teman ingin mencari berdasarkan top download atau top rate gitu ya. Silakan teman-teman explore. Nah, berikutnya adalah tab repository ya. Jadi tab repository adalah sebuah fitur yang bisa kita gunakan. Tentunya dia akan sangat bermanfaat, sangat berguna ketika kita bekerja dalam sebuah tim ya teman-teman.
Misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan ya yang besar gitu, dan kita tidak bekerja sendiri tapi juga bekerja secara tim, maka kita bisa melakukan sharing project ataupun data melalui tab repository ini. Jadi itu fungsi utama dari repository, bagaimana kita bisa melakukan share data ataupun project. Baik, berikutnya yang akan kita pelajari adalah parameter. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa parameter adalah informasi berkenaan dengan atribut dari sebuah operator yang terpilih. Misalkan di sini ya, teman-teman bisa di bagian operator ini memilih sebuah operator bernama read CSV. Teman-teman bisa mengetikkannya di sini read CSV. Nah, kita bisa mendapatkan opsi-opsi atau para pengaturan parameter yang berkenaan dengan read CSV. Nah, sebagai contoh, saya ingin mengimport file CSV ke dalam RapidMiner. Maka yang harus saya lakukan adalah memastikan bahwa operator ini dalam keadaan terpilih, lalu di bagian sini, di bagian file ya, kita klik lalu arahkan di mana kita menyimpan file tersebut. Sebagai contoh, saya memiliki file yang tersimpan di sini di bagian drive D, lalu folder bernama repository, ada sebuah file CSV bernama house prices. Dan nanti teman-teman jika ingin menggunakan file yang sama, silakan diklik di bagian link deskripsi ya untuk mendapatkan file tersebut. Lalu teman-teman simpan di komputer teman-teman masing-masing, lalu bisa diarahkan sesuai dengan di mana menyimpannya gitu ya. Nah, lalu kita bisa lihat di bagian sini ya teman-teman, di bagian kolom separators ya. Kolom separators sini disesuaikan dengan pemisah antara satu kolom dengan kolom yang lain di file CSV-nya. Kebetulan file CSV yang tadi itu pemisah kolomnya menggunakan koma. Jadi saya ganti di sini koma gitu ya. Nah, tetapi ketika nanti teman-teman menggunakan file CSV yang pemisah kolomnya itu titik koma, ya berarti disesuaikan ya titik koma gitu. Nah, berikutnya jika kita ingin melihat hasil dari file yang kita import gitu, jika kita ingin membacanya gitu ya, maka kita harus hubungkan slot ini ya teman-teman, slot ya dari parameter dari operator yang terpilih kita tarik, lalu kita hubungkan ke bagian rest atau result di sini ya. Jadi pin atau slot gitu ya. Nah, dari operator kita hubungkan ke pin atau slot di result. Setelah itu teman-teman bisa tekan tombol run. Nah, gitu ya. Kita sudah berhasil membaca file CSV-nya. Dan otomatis dia akan berpindah dari tab design ke tab result. Jika kita ingin kembali lagi, kita bisa tekan tombol design. Ya, jadi ini result, ini adalah design. Oke. Nah, berikutnya di bagian bawah di sini ada tab help gitu ya. Berisi dokumentasi berkenaan dengan operator yang terpilih. Karena di sini ada satu operator bernama read CSV, maka di sini akan menampilkan dokumentasi atau help yang berkenaan dengan operator tersebut. Ya, berisi apa saja di sini, ada deskripsinya, bahkan di sini ada tutorialnya dan lain sebagainya yang akan membantu kita untuk mempelajari secara detail bagaimana cara menggunakan operator tersebut, parameter-parameter apa saja yang harus kita ubah dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman apa namanya video pembelajaran kita di dasar RapidMiner atau di pendahuluan tentang RapidMiner. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum teman-teman bisa melangkah ke topik selanjutnya, yaitu kita akan belajar bagaimana sih kita bisa mengolah data ya, memprediksi sesuatu gitu. Jadi di video berikutnya kita akan pelajari bagaimana kita bisa memprediksi sesuatu. Dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman share atau subscribe atau like agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi tentang video ini ya teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di video pengenalan tentang RapidMiner.
Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.